Halo, what's up everybody? Semoga kalian sehat selalu dan semangat terus untuk menjalani kesehariannya. Kita akan lanjutkan lagi film dari White Snake 2, yaitu The Tribulation of the Green Snake. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita ke videonya. Oke. Saat bencana Kalpa sudah usai, Simon, Verta, dan Jimin akan kembali ke base campnya. Tetapi, semua persediaan yang akan mereka bawa telah hancur bersamaan dengan kendaraannya. Otomatis mereka harus olahraga dengan berjalan kaki tanpa membawa apapun. Kecuali sebuah beban, yaitu si Jimin. Mereka pun sampai di base campnya Simon. Tapi tak disangka, tak diduga, base campnya sudah diserang oleh komplotan Burhan. Burhan dan komplotannya membunuh semua anak buah Simon tanpa tersisa seorang pun, termasuk gebetan Simon yang super hot itu. Dan mereka pun kabur dari tempat itu karena tidak ingin mengambil resiko. Ketika mereka akan pergi dari sana, Kalpa atau bencana kembali terjadi. Kali ini Kalpa itu berbentuk tsunami yang sangat besar, disusul dengan roh zombie yang berdatangan. Mereka pun kabur dari sana dan terjebak di lorong kereta api. Saat akan pergi, Jimin tersangkut dan terjebak di sana. Verta tidak mau meninggalkannya begitu saja. Simon menyuruh Verta untuk meninggalkannya, percuma saja menolongnya, karena dia hanya sebuah beban keluarga. Simon meninggalkan mereka karena Verta ingin menyelamatkan Jimin si pembawa beban. Roh zombie pun berdatangan untuk menyerang mereka. Saat Verta sudah pasrah akan dimakan oleh roh zombie, Jimin menunjukkan wajah aslinya. Dan ternyata dia adalah reinkarnasi dari kakak Verta, yaitu Blanca. Setelah mereka selamat, Verta menanyakan kepada Jimin, "Apakah benar kau kakakku, wahai Jimin si pembawa beban?" Tentu saja, Jimin menjawab, jika ia tidak ingat apapun, ia masuk ke dunia Azuraphale saat dirinya mengalami luka bakar di wajahnya. Ia secara tidak sadar telah berada di Azuraphale. Ia pun tidak tahu kalung peluit tengkorak yang dia pakai berasal dari mana. Intinya si Jimin ini sudah hilang ingatan. Kemudian mereka pun pergi ke bos Foxy untuk meminta bantuan agar Foxy membawa mereka ke kolam Nirvana dan mewujudkan sebuah keinginan. Tak disangka Simon sudah berada di sana untuk meminta pertolongan agar keadaan Simon bisa kembali seperti semula dengan memberikan semua aura ambisinya ke kolam pelepasan. Foxy membisiki Verta dan memberikan sesuatu seperti kupon yang akan digunakan untuk top up Diamond Mobile Legends. Saat Verta dan Jimin akan melakukan ritual, anak buah Foxy memberi informasi bahwa Burhan dan komplotannya datang menyerang ke tempat itu. Burhan menghancurkan tempat itu karena ia ingin menguasai seluruh daerah di Azuraphale.
Baku hantam antara Simon dan Burhan pun terjadi. Tetapi ketika Simon menusuk Burhan, ternyata ia mempunyai tameng emas yang mirip dengan aura emas biksu Fahai, sehingga Burhan imun terhadap serangan Simon dan dengan mudahnya bisa membunuh Simon. Lantas apa yang membuat Burhan mengetahui bahwa mereka berada di sana? Ketika Verta akan menyerang balik, tak sengaja senjata anak buah Burhan mengenai kalung rantai besi yang dipakai Cimin. Dan ternyata itu semua adalah ulah si pembawa beban, yaitu Cimin. Cimin menjadi mata-mata Burhan dengan imbalan Burhan memberi Cimin sebuah masker wajah, tetapi bukan skincare, melainkan sebuah topeng mengubah wajah Cimin yang terkena luka bakar untuk menjelma menjadi wajah Blanka. Karena saat ia melihat kenyataan Verta di kolam Nirvana, terlihat Blanka sosok wanita cantik dan aduhai. Makanya Cimin ingin Verta mempercayainya dengan memanipulasi sudut pandang Verta dengan menyamar menjadi Blanka. Verta pun kecewa kepada Cimin karena telah mengkhianatinya. Topeng itu di-upgrade oleh Burhan dengan memberikan aura mistis yang nantinya ketika topeng itu dipakai lagi oleh si Cimin, maka Cimin akan berubah menjadi salah satu anak buah Burhan dan wajahnya membentuk kepala kuda atau sapi. Bim salah bim, ternyata Cimin menolak mantra dari topeng itu. Wajah Cimin kembali menjadi wajah Blanka karena ia tidak mau mengkhianati Verta yang sudah terlanjur percaya sepenuhnya kepada Cimin. Otomatis si Burhan pun kecewa karena Cimin telah mengkhianati perintah Burhan untuk menjadikannya sebagai ajudan Burhan. Anak buah Burhan pun menyerang Foxy karena tidak tahan dengan ocehannya yang terus-menerus membuat mereka stres. Kemudian Foxy menjatuhkan diri ke dalam kolam Nirvana, berubah menjadi siluman rubah ekor 9 dan membantu Naruto. Dan menciptakan gelombang air untuk melenyapkan komplotan Burhan. Gelombang air itu seketika menenggelamkan semua komplotan Burhan, dan tidak terkecuali si Burhan itu sendiri. Verta yang saat itu sedang berusaha menyelamatkan diri, selalu diselamatkan oleh si Cimin. Ternyata, kali ini si Cimin ada gunanya. Foxy menuntun mereka agar keluar dari sana, karena jika mereka terjatuh ke dalam kolam, mereka akan lenyap. Verta dan Cimin diselamatkan oleh Foxy agar mereka bisa melanjutkan misi mereka mencari jembatan harapan dan menemui siluman laba-laba teman Foxy di tengah kota. Ternyata si Burhan pun masih hidup. Itu dikarenakan baju zirah yang ia pakai adalah jimat pemberian dari Biksu Fahai sehingga ia kebal dari jenis serangan apapun. Sesampainya di kota, Verta bertemu dengan siluman laba-laba itu. Ia menjelaskan kepada Verta, jika ia ingin menuju ke jembatan harapan, ia harus melakukan ujian api terlebih dahulu di dalam portal, untuk melepaskan ketakutan dan kebencian yang ada di dalam diri Verta. Portal itu berada di dalam kendaraan yang dibawa oleh siluman laba-laba itu. Jika dilihat, portal itu mirip dengan portal yang dulu membawa Verta masuk ke dalam Asura File.
Di dalam portal tersebut, Verta dipertemukan lagi dengan Biksu Pahai dan melawannya. Diketahui bahwa garis waktu yang ada di dalam portal berbeda dengan waktu di Asura File. Berkali-kali Verta gagal melawan Fahai dan terlempar ke luar portal. Sementara itu di luar, Cimin menjaga portal itu dari serangan Kalpa yang tiba berkali-kali. Sementara itu di jalan raya terlihat Burhan yang sedang asik berbandingkan api dari Kalpa. Tapi dengan santuйnya, Burhan tidak merasakan kesakitan. Itu semua berkat zirah yang sudah diisi oleh mantra dari Biksu Fahai melindunginya dari serangan apapun. Setelah 20 tahun lamanya Verta bertarung dengan Fahai. Akhirnya Verta dapat mengalahkan Fahai dan menghancurkan pagodanya. Fahai pun seketika itu lenyap dan membuat jimat yang dipakai oleh si Burhan pun lenyap. Jembatan Harapan pun sudah bereaksi dan mereka segera bergegas ke sana, tetapi mereka harus melewati roh zombie yang sedang tertidur. Disusul dengan adanya si Burhan yang sudah berada di sana untuk mencegah mereka menuju jembatan itu. Cimin, Verta, dan Burhan lomba lari untuk menuju gerbang cahaya yang berada di ujung jembatan. Disusul dengan kehadiran Kalpa atau bencana yang mungkin ingin ikut lomba lari maraton bersama mereka. Kali ini Kalpa itu berupa Kalpa gas yang sangat mematikan. Dan seperti biasa, jika ada Kalpa, di situ juga ada roh zombie yang selalu hadir. Ternyata hari ini nasib si Burhan mungkin sedang sial. Ia digigit oleh zombie yang mungkin sedang ngidam daging sapi. Secara perlahan Burhan berubah menjadi roh zombie. Dan akhirnya pemenangnya yaitu Cimin dan Verta. Tinggal selangkah lagi mereka masuk ke dalam gerbang jembatan. Tetapi tak disangka, tak diduga, kaki si Cimin ditarik oleh Burhan yang sudah menjelma menjadi zombie. Mereka ditarik sampai terhempas jauh dari gerbang jembatan oleh Burhan karena ia tidak terima jika mereka harus masuk ke dalam gerbang jembatan. Dengan rela Cimin mengorbankan dirinya agar digigit oleh Burhan karena Cimin mempunyai rencana agar bisa membawa terbang Verta untuk masuk ke dalam gerbang jembatan. Verta pun berhasil masuk ke dalam gerbang harapan. Bersamaan lenyapnya si Cimin karena roh zombie akan hancur jika bersentuhan dengan gerbang tersebut. Goodbye kakak Cimin, semoga amal ibadahmu diterima di sisinya. Sekarang Verta sudah berada di suatu tempat yang modern. Tempat itu bernama kota Hangzhou. Ketika sedang berjalan-jalan, dia kaget karena melihat sebuah pagoda yang mirip dengan pagoda Lei Feng yang pernah ia hancurkan. Kemudian Verta menemui seorang kakek yang sedang asik memainkan seruling sakti YKS di pinggir danau. Si kakek menjelaskan jika pagoda itu sudah hancur bertahun-tahun lalu dan sudah di-remake oleh developernya. Si kakek itu pun menjelaskan kalau sang ular putih yang terperangkap di pagoda itu sudah terbebas dan bereinkarnasi bertahun-tahun lamanya. Dan sekarang pagoda itu sudah menjadi museum barang antik peninggalan sejarah. Kemudian dengan rasa penasaran, Verta menghampiri pagoda itu untuk melihat keadaan di sana. Tidak disengaja Verta pun menemukan sebuah pecahan tulang mirip jepit rambut Blanka. Verta pun mengambilnya dan membawanya keluar karena pecahan tulang itu sebagian ada pada peluit yang dibawa si Cimin. Kemudian dia pun menyatukan pecahan tulang itu dan ajaibnya, tulang itu kembali membentuk sebuah jepit rambut Blanka. Roh Blanka pun keluar dari dalam jepit rambut miliknya karena sekarang rohnya sudah terbebas dari karma yang diberikan Biksu Pahai.
Verta diperlihatkan dengan gambaran reinkarnasi dari Blanka, dari mulai bocil, nenek tuir, hingga kepada si Jimin. Dengan melihat gambaran itu, Verta pun sangat sedih karena memang benar selama ini bahwa si Jimin adalah reinkarnasi dari Blanka. Dan Verta lah orang yang dicari si Jimin selama ini. Kemudian secara tiba-tiba Verta dikagetkan dengan seseorang yang memanggilnya dari belakang. Dan ternyata dia adalah... Siapa? Di akhir film diperlihatkan ternyata Foxy sudah lebih dulu meninggalkan Asura File. Terlihat Foxy sedang ngobrol dengan seekor naga tentang rencananya untuk balas dendam kepada seseorang. Dan film pun